Oke, masih bersama kami di Good Morning. Sekarang kita akan bahas satu film yang sudah tayang di bioskop hari ini. Hari ini, mulai hari ini. Jadi setelah sukses mendatangkan lebih dari 1,5 juta penonton di film pertamanya, sequel Surga Yang Tidak Dirindukan 2 ini sudah siap menyapa Anda. Silakan tonton langsung di hari ini 9 Februari 2017. Iya, ada Laudya Chintya Bella, ada Ralinsyah, ada Fedi Nuril yang masih dipercaya memerankan 3 peran utama dalam film yang diadaptasi dari novel karya Asma Nadia ini. Coba kita lihat dulu. Hari ini kisah cinta segitiga antara Pras, Arini, dan Meiros akan kembali menghiasi layar lebar tanah air dalam sequel lanjutan Surga Yang Tak Dirindukan 2. Hanung Bramantyo mengambil alih kursi sutradara yang sebelumnya ditempati Kunz Agus pada film Surga Yang Tak Dirindukan yang dirilis 2015 silam. Tak hanya itu, pemenang Piala Citra 2016 untuk kategori pemeran pria terbaik Reza Rahadian menjadi wajah baru dalam film produksi MD Pictures dan diproduseri Manoj Punjabi ini. Sedangkan 3 pemeran utama masih diperankan oleh Laudya Chintya Bella, Ralinsyah, dan Fedi Nuril. Berhasil mendatangkan lebih dari 1,5 juta penonton pada seri pertama, film yang diadaptasi dari novel Asma Nadia ini bisa Anda saksikan mulai 9 Februari 2017. Fajar Fadilah, CNN Indonesia. Ada lebih dari 10.000 kota yang bagus di dunia ini. Kenapa mereka harus ketemu di Budapest coba? Itu namanya takdir, Har. Takdir buat poligami lagi. Wah, saya langsung mau nonton. Tapi sebelum nonton kita harus ngobrol-ngobrol dulu kan sama salah satu pemeran utamanya dan juga produsernya yang sudah dijanjikan, Prap. Iya, ada Mas Fedi Nuril dan juga Pak Manoj. Selamat pagi, Good Morning. Selamat pagi. Ini filmnya kayaknya seru banget ya. Iya, karena yang sebelumnya cukup sukses berarti kata-kata seperti itu ya, Pak Manoj. box office terlaris. Berapa banyak penontonnya yang pertama? 1.525.000. 1.525.000. Itu lagi zaman hancur-hancurnya naik bangkit film nasional. Dan untuk bulan ini itu kalau nggak salah kan memang sudah agak diundur ya untuk premiernya. Nah, bagaimana nih untuk rasa optimisme bisa meledak lagi di tahun ini? Saya kira saya sangat optimis. Film ini punya isi, punya values yang sangat kuat. Jadi dia bisa ada potensi huge box office. Apa sih sebenarnya dari film ini ya yang jadi satu cerita yang masyarakat itu ini saya suka nih. Soalnya kan kelihatannya ini ada 2 perempuan, ya kan? Ada Dan satu laki-laki. Ini kayaknya Cinta segitiga. Ini kayaknya memang seperti itu nih yang disukai Ngomong cinta kan itu sesuatu yang kita semua pernah ngalamin. Mau anak remaja, masa lebih dewasa lagi. Jadi cinta is within us. Jadi formula cinta ada di sini. Kalau segitiga itu jadi sesuatu yang sangat yang seru. Nah, yang segitiga ini pasti ada Mas Fedinya biasa. Iya. Kalau Fedi Nuril udah langganan. Saya udah request segi 4 sih, biar ada penambahan gitu. Nambah deh ya. Biar nambah dikit gitu. Itu loh, tadi Pak Manoj juga udah bilang kalau Fedi itu langganannya karakter poligami. Gitu. Oh iya, Notice nggak sih sama karakter itu? Awal-awal sih yang film pertama memang heboh banget gitu kan, banyak yang mempertanyakan apakah sudah kebawa ke kehidupan nyata, pemikirannya, pikir enggak, saya justru banyak belajar soal ini. Tapi yang serunya di sini cinta segitiga ini selalu menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi ada yang benar-benar nggak setuju, yang setuju rata-rata laki sih, yang perempuannya sih kebanyakan nggak setuju. Cuma itu selalu jadi topik yang hangat. Dan yang bikin serunya adalah di sini nggak ada yang jahat gitu. Situasi yang membuat mereka terjebak di cinta segitiga, nah itu yang bikin seru untuk dibahas sih. Sampai dibikin sequelnya itu juga selalu ada sesuatu yang menarik untuk diomongin soal cinta segitiga. Jadi kan ini ada cinta segitiga, poligami gitu. Menjadi sebuah satu hal isu yang dibahas di film ini. Pasti ada riset dong sebelumnya kenapa ngangkat topik ini gitu. Dari Pak Manoj sendiri ini sebenarnya kenapa ngangkat topik ini, karena memang ini topik yang cukup kontroversial di publik atau kayak gimana? Kontroversial sesuatu yang bisa jadi menarik. Tapi saya ambil bukan kontroversial negatif, saya ambil kontroversial positif. Jadi gini, kalau kita ada di situasi yang kayak gini, apa yang kita bisa lakukan? Ambil hikmahnya, lihat positif elemennya. Jadi kadang kita masuk terangkap ke posisi yang
apa ya terjadi. How do we handle it? It shows di sini sacrifice. Jadi gimana caranya kita bisa berikhlas, sabar. Nah itu values yang saya bisa sampaikan dari film yang ada kontroversinya. Kalau nggak ada kontroversi, ya kita mana bisa tahu benar salahnya apa. Akhirnya pasti yang benar itu positif, yang benar ada message yang sangat-sangat dalam yang kita bisa sadar diri bahwa oh yes, saya dapat kesan dari film ini. Banyak orang mungkin bisa dapat kesan yang sama bahwa oh kita lebih appreciate istri kita, pasangan kita. Jadi itu sesuatu yang jarang ada di film. Istri saya harus nonton nih kan. Iya dong. Sebagai aktor, selain acting di dalamnya, tapi saya juga belajar kalau ini adalah jangan sia-siakan waktu bersama pasangan gitu. Selalu berusaha menyayangi mereka dari hal-hal yang paling kecil pun, like pegangan tangan atau pelukan itu jangan pernah lewat setiap harinya, karena itu yang bikin hubungan itu tetap terjaga gitu. Oke, itu salah satu value-nya. Bukan value-nya tuh mengikhlaskan poligami loh. Saya langsung Zizi nonton di rumah setuju kan? Pokoknya dijamin perempuan nonton ini akan puas. Oh, akan puas, akan sedih harus juga. nonton tuh. Kok marah-marah jadinya? Oke. Tuh kita break dulu ya. Kita Nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kita after the break. Tetap bersama kami. Kembali lagi di Good Morning ya. Ini kita masih debat, saya masih debat masalah poligami atau non poligami itu gitu, ikhlas atau tidak ikhlas itu kan yang memang diceritakan kan di film Surga yang Coba kita tanya sama Mas Fedi aja. Ini kan sekarang nggak kebawa ke kehidupan nyata kan? Udah deal tadi nggak kebawa ke kehidupan nyata. Udah diplototin namanya. Nggak, maksudnya gini, sebagai seseorang yang sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu, lalu kemudian memerankan tokoh yang ada di posisi sulit seperti itu gitu. Itu apa yang jadi yang seorang Fedi akhirnya bisa lakukan di film itu? Justru sebenarnya itu membantu dengan saya tidak bisa merasakan atau melakukan sendiri situasi poligami itu. Jadi kebingungan karena tidak terbayang itu bisa kepake di actingnya gitu. Jadi saat konflik ini menimpa saya atau mungkin nanti yang pada nonton, apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Itu akan bingung karena di sini tidak ada yang jahat gitu. Semuanya mungkin ditakdirkan dalam situasi yang rumit dan diberi ujian untuk menemukan solusinya. Nah di situ membingungkan, jadi ya kalau misalnya ada salah satu ngerebut gitu atau selingkuh itu dengan gampang tinggalin aja. Cuma masalahnya di sini tidak ada yang berniat jahat gitu. Semuanya lagi menghadapi ujian. Nah ini yang menarik makanya. Jadi penonton tuh akan, ya juga ya kalau saya bakal ngapain ya. Dan ini keluar bioskop dijamin akan diomongin lagi juga. Jadi nggak akan kesan. Dan itu benar sekali saya tambah. Fedi kan bilang, saya bingung nggak tahu cara mau aktingnya gimana. Dan itu benar terjadi. Dan aktingnya jadi natural dan real. Itu yang jadi luar biasa. Oke, dan yang beda sama yang pertama dan kedua ini konfliknya memang sealur atau gimana Mano? Naik level. Naik level justru dibanding yang pertama. Jadi kita yang pertama tensionnya beda, kedua tensionnya beda lagi. Jadi kedua itu benar-benar kita kena dari segi apa ya, siapapun emosinya akan relate to it. Harus nonton yang pertama nggak sih untuk nonton yang kedua sekarang ini? Gini, kalau yang pertama kita nonton kita lebih dapat karakternya. Oke. Komedinya lebih dapat, feel-nya lebih dapat. Tapi beauty-nya nonton kedua sebelumnya nggak ada hubungannya. Maksudnya kita nggak, oh ini apa, jelas, sederhana, nangkep dengan beberapa flashback, we get it. Jadi cukup bisa ngerti. aja gitu. Cukup ngerti. Dan ada sisipan informasi yang dari pertama dimasukkan ke sini biar menjembatani kalau ada apa celah-celah yang mungkin orang Jadi aman-aman aja ya nonton yang kedua langsung ini. Mas Fedi bangun chemistry sama Bella sama Ralin gitu ya. Itu gimana tuh dengan Ini kan memang udah sempat bergabung satu scene begitu ya, bahkan satu film sebelumnya. Nah di film yang kedua ini apa mudah lagi? Sebenarnya karena udah pernah syuting sebelumnya untuk chemistry nggak sulit ya. Yang sulit itu justru bagaimana kita memunculkan kebingungan karakter ini menghadapi situasi ini gitu. Dan kita selalu diskusi, kalau kejadian di kamu, Ralin kamu ngapain? Langsung bingung mukanya kan. Apa tuh jawabannya Bella apa? bingung juga. Kita bertiga bingung. Nah ini yang mau ditangkap justru.
dan apa kira-kira solusi yang terbaiknya apa, dan itu yang membuat endingnya nggak ketebak. Confuseness itu ya, Confuseness jadi itu, gitu. kebingungannya bahwa ya ini bukan hal yang mudah, itu yang Bukan pengen hal yang mudah. disampaikan kepada Jadi butuh publik. pengorbanan besar untuk bisa dapat solusinya gitu. Kebayang sih, saya aja kebayang kalau lihat teaser-teaser di YouTube kan sudah banyak gitu ya beberapa adegannya. Gimana, Prab? Harus nonton sih. Harus ya. nonton. Kita punya gak sih itu kelibat teaser klip videonya? Saya mau lihat kan. Ada. Nanti kita coba aja ya. Oh, Kita gitu? coba ya. Oh, Oke, gitu. siap. Kita lihat dulu nih. Ada satu Boleh. ada satu klip yang bisa Anda tonton. Coba kita lihat dulu ya. Oh, di Plasma C di sini Coba. nih. Coba kita lihat nih klip ya. Lu pikir Mas sudah lupa? Kebaikan tidak mudah dilupakan. Tapi aku nggak mau berada di antara kalian lagi. Arini ikhlas. Dia menyayangimu seperti adik. Gak ada perempuan yang ikhlas berbagi, Mas. Dan aku nggak mau Mas terbebani dengan harus berlaku adil. Lu pikir Mas sudah lupa? Kebaikan tidak mudah dilupakan. Tapi aku nggak mau berada di antara kalian lagi. Arini ikhlas. Dia menyayangimu seperti Bingung adik. nggak kalau misalnya harus menghadapi situasi seperti itu? Wah, saya sih bingung. Saya dulu deh, saya dulu. Oke. Oke, Jadi gimana saya nih? hafalin. Oke. Tadi dialognya gimana? Oke, dari kamu dulu ya. Oh iya. Tapi jangan ketawa loh, jangan ketawa ya. Kalau Saya ketawa. pikir Mas sudah lupa. Oh iya, itu kata-kata pertamanya ya. Tunggu, siap-siap dulu Oke. deh, siap-siap dulu, siap-siap. Soalnya depan Pak Manoj saya harus bagus nih. Produser loh. Siapa tahu. Dapat Iya, salukan siapa nih. tahu. Lagi casting Ya, loh. Oke ya. Jangan bercanda lagi casting loh. Enggak. Aku pikir Mas sudah lupa. Kebaikan tidak mudah dilupakan dan ya. Tapi aku nggak mau berada di antara kalian lagi, Mas. Tapi dia ikhlas. Dia ikhlas berbagi. Zizi udah ikhlas. Jangan ngomong sisi dong. Aduh, ngomong sisi sih. Loh, iya, saya telepon dia. Tapi Gimana? kalau sisi ikhlas berbagi sih, berbagi ATM sih. Oh gitu. Oh iya, nggak apa-apa kalau berbagi ATM sih bagus. Berbagi tapi Gagal ya. di trotoar doang. Coba kalau Mas Fedi berhasil nggak nih? Jodohin Daniar. oke, Coba Mas, kalau- Mas, silakan Mas. Wah, Raline Syah nih saya nih jadi Raline Syah nih. Saya pikir Mas sudah lupa. Kebaikan tidak gampang dilupakan, Daniel. Tapi aku nggak mau berada di antara kalian lagi, Mas. Tapi dia sudah ikhlas. Nggak ada perempuan yang ikhlas berbagi. Dan saya juga nggak mau. Mas tuh harus berlaku adil untuk saya dan juga untuk yang lain. Apakah akan lebih baik kalau kamu pun juga menambah satu lagi? Saya nambah Prabu. Jadi ikhlas dong. Jadi ikhlas. Dua-dua. Iya, oh iya, poligami Poliandri. Jadi berempat ya kamu. Gimana nih Pak Manos nih, Daniar nih? Prabu juga Bisa ya, ada bisa ya. lumayan lah ya. Chemistry sih terasa, Pak. Oh iya, kamil-kamil boleh lah ya. Ada getaran sih terasa. Enggak, buat komedi-komedinya sih boleh-boleh aja. Aduh, ya ampun. Oke, sukses ya buat Surga yang Terima kasih tadi banyak. kedua. Semoga nanti hasilnya penontonnya lebih baik daripada yang pertama. Amin dong. Jadi mulai hari ini ya, Fedi? Mulai hari ini. Pak Mulai Manoj? hari ini. Oke, Ya. bisa kita Ada di langsung. 200 layar lebih seluruh. 200 hari seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Ya. Siap, semoga sukses. Terima kasih sudah datang ke Good Morning. Terima kasih Terima sudah kasih. mengundang kami. Iya. Ya, itu dia. Kita harus dukung dong film-film dalam negeri ya. Jangan sampai kalah dengan film-film luar negeri yang juga box office ternyata di Indonesia. Ya. Iya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di jeda. Setelah jeda Betul, berikut ini. setelah jeda dan juga berbagai macam informasi lain. Tetap bersama kami di Good Morning.